Halo chess lovers, di video ini saya akan menyajikan jebakan catur yang mungkin belum kalian ketahui atau mungkin juga membuat lawan kalian tersiksa. Baik, langsung saja kita peragakan jebakannya. Jebakan yang pertama ada Demi Cloud Trap. Jebakan ini terdapat dalam pembukaan Italia dengan putih pion E4, pion E5, kuda F3, kuda C6 dan gajah ke C4. Dilanjut hitam dengan kuda ke F6, pertahanan 2 kuda. Ya, pembukaan ini sering dimainkan oleh pemain pemula. Di posisi ini putih biasanya mainkan kuda ke G5 dengan ide menyerang pion lemah hitam D7. Untuk menghindari serangan dari putih, hitam mainkan pion ke D5 menyerang gajah. Putih makan pion D5 dengan pion dan menyerang kuda. Di sini hitam makan pion dengan kuda. Kuda F3 beranjak ke D5 terlihat bagus. Atau variasi lainnya yaitu kuda melangkah ke F5 menyerang gajah. Gajah menghindar ke B5 skak, pion menutup skak dan menyerang gajah. Menteri ke F3 ialah langkah yang bagus untuk putih di sini karena jika pion makan gajah, menteri dapat makan benteng di A8. Tapi di sini putih mainkan gajah ke A4. Oke, jika di sini kalian main hitam, silahkan mainkan pion ke H6 menyerang kuda. Kuda menghindar ke F3 menyerang pion, silahkan majukan pion ke E4 untuk menyerang kuda. Langkah terbaik putih ialah menteri ke E2 memaku pion. Tapi jika putih mainkan kuda ke E5, idenya ialah menyerang pion di C6 2 kali. Ya, di sini silahkan kalian langkahkan menteri ke D4, serangan kepada kuda dan gajah. Melihat pertukaran menguntungkan, putih makan pion dengan gajah skak. Ya, silahkan makan kembali dengan kuda. Setelah kuda makan pion, kalian dapat mundurkan menteri ke D5 menyerang kuda. Ya, tidak ada langkah aman untuk kuda putih di sini. Dan jika kuda makan pion, makan balik kuda dengan benteng terlihat bagus. Tapi langkah terbaik di sini ialah gajah melangkah ke G4 menyerang menteri. Setelah putih mainkan pion untuk menutup serangan gajah, silahkan makan pion dengan pion. Putih melihat serangan pion F4 ancaman skak ster dan putih pun rokade. Ya, kalian dapat melangkahkan gajah ke C5 skak. Jika raja menghindar ke H1, skak mat akan terjadi dengan pion kali pion. Di sini putih menutup skak dengan benteng. Ya, jangan ragu untuk makan benteng skak. Setelah dimakan kembali oleh raja, silahkan langkahkan menteri ke D4 skak. Jika raja ke E1, skak mat 1 langkah dengan menteri ke G1. Atau jika raja ke G4, skak mat akan tercipta dengan kuda ke H5 skak, raja ke H4 dan pion ke G5 skak mat. Dan opsi terakhir jika raja ke F1, ya silahkan makan pion dengan pion skak. Setelah raja makan pion, gajah dapat makan menteri dengan gratis tis-tis. Ya, lawan kalian pasti akan tersiksa di jebakan ini. Jebakan selanjutnya ada di Smelly Trap. Jebakan ini ada di pertahanan Nimzo dengan putih pion E4 dan kuda C6. Dilanjut pion D4 dan pion E5 mencoba mengadu pion. Putih mainkan variasi Kennedy Link Springer dengan pion maju ke D5 menyerang kuda. Oke, di posisi ini langkah populer untuk putih ialah kuda ke F3, gajah D3, pion C4 atau kuda ke C3. Tapi di sini putih mainkan langkah yang tidak biasa dengan pion F ke F4. Ya, sedikit mirip dengan perbukaan King Gambit. Dilanjut hitam mainkan pion ke D6 membuka jalur gajahnya. Setelah putih mainkan kuda ke F3, hitam menjalankan gajahnya ke G3 sudah pasti untuk memaku kuda. Putih mainkan kuda lainnya ke C3 dan hitam juga menggerakkan kudanya ke G6 mencoba membuka ruang untuk gajah. Oke, jika di sini kalian bermain sebagai putih, kalian dapat menggerakkan pion ke H3 menyerang gajah. Jika gajah makan kuda dan juga menyerang menteri, menteri makan balik gajah memanglah bagus. Tapi di sini kalian dapat mengcounter hitam dengan gajah meluncur ke G5 skak. Jika hitam menutup skak dengan pion, kalian jangan ragu makan pion dengan pion. Mungkin di sini pemain hitam mengira pemain putih melakukan blunder karena menteri di D1 dibiarkan bebas untuk dimakan oleh gajah. Ya, jika benar pemain hitam makan gajah dengan pion, kalian akan memenangkan pertandingan dengan melangkahkan pion makan pion B7 skak. Raja hitam ke E7, dilanjut kuda ke D5 skak,
Raja hitam terpaksa ke E6 dan langkah terakhir yang membuat lawan kalian tersiksa ialah pion maju ke F5 dan skakmat. Oke, terus bagaimana jika di posisi ini lawan menutup skak dengan menteri? Ya, Raja hitam tetap mate dengan pion makan benteng dan promosi menteri skak. Hanya petak E7 yang aman untuk Raja hitam. Ya, gerakan yang sama dengan sebelumnya dengan kuda ke D5 skak, raja ke E6 dan pion ke F5 skakmat. Ya, inilah the smelly trap. Luar biasa bukan? Jebakan catur yang bikin lawan kalian tersiksa selanjutnya yaitu the Jisok trap. Jebakan ini ada di pembukaan Philidor dengan pion E4 dan pion E5. Kuda F3 menyerang pion dan hitam mainkan pion ke D6. Setelah putih pion D6 mencoba ngadu pion, hitam mainkan kuda ke F6 menyerang pion E4. Putih mengcovernya dengan kuda ke C3. Setelah langkah normal kuda D7 dan gajah C4, hitam mainkan gajah ke E7. Putih melakukan rokade dan hitam juga sama, rokade pendek. Putih lanjut dengan menteri ke E2 dengan ide meletakkan benteng ke D1. Hitam nukar pionnya dengan pion kali pion dan kuda kali pion, lalu benteng ke D8. Ya, dari sini Jisok trap dimulai. Jika kalian di sini bermain sebagai putih, silahkan makan pion di F7 dengan gajah dan skak. Jika raja menghindar, hitam akan kehilangan benteng. Maka dari itu di sini raja makan gajah. Ya, kalian jangan takut untuk melangkahkan kuda ke C7 untuk menyerang menteri. Melihat kuda gratis, lagi-lagi raja putih makan perwira hitam. Ya, silahkan langkahkan menteri ke C4 skak. Jika raja ke E5, pion ke F4 dan skakmat. Ya, di sini hitam majukan pion untuk menutup skak. Silahkan kalian makan pion dengan pion dan skak. Raja menjauh ke F7. Ya, kalian dapat majukan pion ke D6 skak. Jika raja kabur ke F8, pion dapat makan pion di C7 menyerang menteri dan menteri sudah pasti hilang. Hitam menutup skak dengan kuda. Di sini ada dua opsi langkah untuk putih dengan menteri makan kuda atau pion makan gajah dan keduanya langkah yang bagus. Tapi di sini pion makan gajah lebih berbahaya. Setelah pion dimakan kembali oleh menteri, silakan makan kuda dengan kuda. Setelah melihat ancaman di skak skak, hitam mainkan menterinya ke E6. Ya, silahkan langkahkan menteri ke F4 skak. Setelah raja balik lagi ke G8, kalian dapat melangkahkan kuda ke F7 memakan pion dan serangan garpuk pada menteri dan kedua benteng hitam. Setelah langkah normal dengan menteri ke E2, ya, kalian dapat makan benteng di A8 dengan kuda dan pastinya lawan kalian akan tersiksa. Oh iya, kita balik lagi di posisi ini. Jika di sini raja hitam melangkah ke D6, raja hitam akan terskakmat dalam 5 langkah ke depan. Dapatkah kalian menemukan langkah tersebut? Silahkan pause video ini untuk menemukan langkahnya. Ya, jika kalian menjawab langkah pertama dengan kuda ke B5 skak, benar sekali. Raja hitam hanya bisa ke E5. Ya, benteng ke E1 skak. Raja hitam ke F5, dilanjut menteri ke D3 skak. Raja tidak bisa kemana-mana kecuali kuda menutup skak. Ya, menteri makan kuda skak. Raja ke F6 dan menteri ke E6 skakmat. Wow, raja lawan sangat tersisa di sini. Ya, inilah the Jisok trap. Oke, itu saja untuk video kali ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.